Halo, selamat siang semua ya. Selamat siang teman-teman dan selamat siang pemirsa semua. Kembali lagi bersama saya, April Tino Exno. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita dari Universitas Tanjung Pura. Bapak Azrul Habis, dipersilahkan. Baik, saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, spesifiknya jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya diundang oleh Pak April Tino Exno untuk membahas suatu hal mengenai politik global Tiongkok. Baik Pak, silakan dilanjutkan pembahasannya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan beri suatu tema. Tema kita adalah pembangunan ekonomi Cina. Yang akan kita ambil itu adalah tahun 2019 sampai 2022. Ada apa di tahun 2019? Mengapa kami mengambil 2019? Nah, teman-teman semua kan tahu jika tahun 2019 merupakan tahun-tahun di mana kita terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Pada saat pandemi itu, kita melihat bahwa banyak negara-negara itu melakukan lockdown, sehingga banyak kejadiannya masalah ekonomi, perlambatan ekonomi di berbagai dunia. Nah, salah satu yang kita ambil di sini adalah Tiongkok. Mengapa kita mengambil Tiongkok? Kita mengetahui jika COVID-19 ini bermula di Tiongkok pada tahun 2019. Nah, tapi bagaimana Tiongkok dapat mempertahankan ekonominya? Bahkan melawan yang namanya perlambatan ekonomi. Nah, di sini topik kita hari ini adalah strategi kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menghadapi pandemi tahun 2019 sampai 2022 yang dikenal sebagai dual circulation. Nah, menurut Bapak Azumati, bagaimanakah dual circulation itu, Bapak? Baik, menurut saya dual circulation itu adalah suatu kebijakan dari Tiongkok yang berfokus pada dua hal. Karena seperti yang kita tahu, Tiongkok itu memang memiliki dua pasar, yaitu pasar domestik dan pasar internasional. Yang mana, seperti yang kita tahu, Tiongkok itu memiliki pasar internasional yang memang sudah besar. Seperti yang sudah bisa kita rasakan, produk Tiongkok ada di mana-mana di penjuru dunia. Namun, selain itu, Tiongkok itu juga merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia, setidaknya salah satu negara tersebut. Maka, pasar domestiknya juga merupakan suatu kekuatan yang besar, yang mana kekuatan inilah yang dimanfaatkan oleh Tiongkok dalam kebijakan dual circulation. Sesuai namanya, kebijakan ini menginisiasi dua pasar tersebut, yaitu pasar domestik dan pasar internasional, untuk mengembangkan negara, namun di sisi lain tetap mempertahankan posisinya pada perekonomian internasional. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi menurut Bapak Azul Madik, jika tujuan dari dual circulation ini adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dari negara Tiongkok serta membangun model pertahanan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan fokus bagaimanakah implementasi dari kebijakan dual circulation yang hadir di negara Kyoto. Baiklah teman-teman semua, bagaimanakah implementasi kebijakan dari dual circulation? Dari materi PowerPoint yang kita lihat di sini, kita melihat bahwa adanya dua implementasi yang dengan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah penguatan pasar domestik, dan yang kedua adalah integrasi pasar global. Negara Cina itu berusaha untuk menguatkan pasar domestik mereka, yang dimana mereka melakukan yang namanya mengusahakan peningkatan konsumsi dalam negeri. Setelah itu mereka berusaha untuk melakukan inovasi mandiri pada sektor manufaktur, di mana negara Tiongkok itu berusaha untuk menciptakan produk dalam negeri mereka itu lebih bersaing dalam negeri, sehingga terjadinya perputaran ekonomi di dalam negara mereka, yaitu adalah dalam negara domestik mereka. Setelah itu, mereka memfokuskan yang dengan peningkatan sektor jasa dan pendapatan masyarakat mereka, serta peningkatan investasi dalam negeri dan sektor strategis mereka. Sedangkan dalam integrasi pasar global, negara Tiongkok itu tetap menjaga hubungan namun mengurangi ketergantungan ekspor manufaktur sesuai dengan yang di pasar domestik tadi, di mana mereka itu melakukan inovasi besar-besaran pada sektor manufaktur mereka, sehingga mereka bisa menciptakan produk-produk dalam negeri dan mengurangi yang namanya ketergantungan ekspor manufaktur di luar negeri, sehingga terjadi pengurangan ekspor mereka. Selanjutnya, negara Tiongkok itu juga melakukan yang namanya diversifikasi rantai pasokan dan sumber daya. Dan selanjutnya mereka melakukan pengembangan sektor ekspor strategis seperti industri kreatif, di mana tadi saya mengatakan mereka itu berusaha untuk melakukan perputaran ekonomi di dalam negeri, karena pada saat tahun 2019 itu terjadi yang namanya lockdown bagi setiap negara-negara untuk mengurangi dampak dari pengaruh pandemi COVID-19. Jadi untuk mempertahankan ekonomi mereka, negara Tiongkok itu berusaha untuk melakukan perputaran ekonomi yang hanya terjadi dalam negeri mereka, sehingga terjadinya lah
pengembangan sektor ekspor strategis seperti industri kreatif. Dan yang terakhir adalah di mana Tiongkok itu berusaha untuk meningkatkan kerjasama regional, misalnya melalui yang namanya BRI, yaitu adalah Belt Road Initiative. Jadi, kita melihat bahwa implementasi dari kebijakan dual circulation ini cukup banyak ya teman-teman. Kita melihat adanya penguatan pasar domestik hingga integrasi pasar global. Nah, adanya implementasi kebijakan pasti juga ada dampaknya. Jadi saat ini kita akan dibantu oleh Bapak Azhar Azumadi untuk menjelaskan bagaimanakah dampak dari kebijakan dual circulation. Silakan Bapak Azumadi, bagaimanakah kebijakan ini? Karena memang tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Exno, implementasinya itu banyak sekali. Nah, tentunya dampaknya juga akan banyak sekali. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan dampak-dampak mulai dari dampak untuk Tiongkok itu sendiri, dampak untuk pasar internasional, karena itu memang salah satu dari dual circulation, dan tentunya dampak untuk beberapa pihak spesifik seperti negara berkembang. Baik, untuk dampak kebijakan dual circulation sendiri, itu yang pertama kita akan bahas terkait perekonomian pada Tiongkoknya. Nah, dampak itu salah satunya adalah terjadi pengurangan ketergantungan permintaan eksternal. Kemudian tentunya terhadap perekonomian Tiongkok ini ketahanannya jadi lebih baik terhadap perang dagang dan sejenisnya dari pihak internasional. Nah, kemudian adanya peningkatan keseimbangan antara investasi, ekspor, dan konsumsi pada perekonomian Tiongkok itu sendiri, yang artinya perekonomian negara itu akan menjadi lebih stabil. Kemudian, perubahan ekonomi dari manufaktur ke investasi ini juga berkaitan dengan konsumsi dan inovasi, yang artinya tren perekonomian di Tiongkok itu berubah dan cenderung berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian, adanya peningkatan daya saing industri tinggi dan sektor jasa, sehingga pertumbuhan jangka panjang lebih baik. Dapat dikatakan demikian karena memang sektor ini dirasa lebih baik daripada sektor yang difokuskan oleh Tiongkok sebelumnya. Nah, untuk perekonomian dunia sendiri, adanya perubahan pola perdagangan dunia terkait impor dan ekspor tradisional. Nah, yang dimaksud dengan impor dan ekspor tradisional di sini adalah cara negara berinteraksi dengan Tiongkok. Karena Tiongkok ini berubah, mau tidak mau, negara-negara yang berinteraksi dengan Tiongkok ini juga berubah dari pola perdagangannya. Kemudian adanya urgensi negara mitra untuk menyesuaikan dengan dinamika perekonomian Tiongkok. Karena dia sangat bergantung pada Tiongkok, negara-negara mitra tersebut, maka secara mau tidak mau, dia harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan Tiongkok. Baik, selanjutnya, untuk dampak nasional sendiri, itu adalah ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Yang mana ketahanan ekonomi ini dilakukan Cina memang ada karena dorongan perang dagang dari Amerika Serikat. Kemudian dalam penguatan ini, Tiongkok itu berfokus pada sirkulasi internal. Karena seperti yang kita tahu, untuk perekonomian internasionalnya itu sudah cukup baik, maka dia mau memperbaiki pada sektor internal atau nasional. Nah, kemudian Tiongkok itu berusaha mengurangi ketergantungan impor dan investasi asing. Karena tadi itu tuh merupakan hal yang bisa mempengaruhi Tiongkok, yang merupakan hal yang dari global, yang artinya Tiongkok tidak bisa mengatur hal tersebut dan itu bisa mengkompromikan kestabilan ekonomi Tiongkok. Kemudian adanya konsumsi dan investasi nasional yang dapat diandalkan. Jadi Tiongkok itu tidak hanya mengandalkan konsumsi dan investasi internasional, tetapi juga nasional. Kemudian ada peningkatan konsumsi domestik. Ini artinya daya beli masyarakat di Tiongkok menjadi meningkat, yang artinya pasar Tiongkok itu menjadi semakin dapat diandalkan. Hal ini dapat terjadi karena dari kebijakan-kebijakan yang termasuk ke dalam dual circulation itu, adanya insentif fiskal, reformasi jaminan sosial, dan peningkatan upah yang mengubah masyarakat Tiongkok menjadi lebih baik secara kemampuan ekonomi. Kemudian, hal ini juga menyebabkan adanya pemulihan konsumsi domestik lebih cepat daripada negara lain, khususnya jika terkena pengaruh dari luar seperti COVID-19 dan sebagainya. Kemudian ada penguatan sektor teknologi dan inovasi, yang mana ini termasuk pada perkembangan jaringan 5G, kecerdasan buatan, dan chip semikonduktor. Kemudian mengurangi ketergantungan pada teknologi asing,
serta memperkuat posisi Tiongkok pada industri teknologi global. Baik, seperti itulah dampak dari dual circulation pada perekonomian Tiongkok. Nah, ada dampak global dan dampak pada negara berkembang juga. Menurut Bapak Exno, bagaimanakah dampak global dan dampak pada negara berkembang dari kebijakan dual circulation tersebut? Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dengar jika ada dampak bagi negara Tiongkoknya terhadap kebijakan ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah dampaknya terhadap pasar global. Berikut adalah dampak-dampak dual circulation terhadap pasar global. Jadi, di sini kita melihat bahwa terjadinya dampak dual circulation terhadap pasar global. Yang pertama, kita melihat adanya perubahan pola perdagangan global. Ya, karena kita tahu tadi Tiongkok memfokuskan diri mereka hanya pada pasar domestik. Terjadinya pengurangan pada ketergantungan pada bahan baku dan teknologi, serta mempengaruhi ekspor bahan baku dari Australia, di mana Tiongkok itu berusaha memfokuskan pada pasar domestik mereka. Sehingga mereka itu menciptakan persaingan yang lebih ketat pada pasar global. Karena sekarang Tiongkok itu fokus pada pasar domestik mereka menciptakan banyak barang-barang dan manufaktur baru yang hanya ada di ekonomi kreatif mereka. Sehingga mereka juga hal itu meningkatkan ekspor mereka. Sehingga Tiongkok ini karena fokus pada pasar domestik, mereka membuat Tiongkok itu menjadi negara yang lebih tangguh pada ekonomi dan pasar global mereka. Sehingga ekspor mereka itu semakin meningkat. Karena ekspor mereka yang meningkat, adanya ketergantungan global pada suplai Tiongkok. Karena ekspor yang meningkat, suplai barang-barang dari Tiongkok itu juga meningkat. Sehingga negara-negara berkembang itu mulai terjadinya ketergantungan terhadap barang-barang ekspor dari Tiongkok. Sehingga hal ini menciptakan persaingan yang ketat bagi negara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan salah satu negara yang juga memiliki tingkat level yang tinggi pada pasar global. Sehingga akhirnya Tiongkok itu menjadi pemasok utama dari alat-alat serta barang-barang manufaktur, contohnya seperti alat pelindung diri atau APD, serta peralatan medis dan produk elektronik. Hal ini juga berdampak pada negara berkembang. Karena tadi saya bilang terjadinya ketergantungan bagi negara berkembang, sehingga menciptakan banyak negara berkembang itu memiliki ketergantungan pada barang-barang dari Tiongkok. Salah satu yang kita bisa tahu adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yang memiliki ketergantungan dari barang-barang manufaktur yang ada di Tiongkok. Hal ini menciptakan yang namanya sirkulasi pasar domestik, di mana menciptakan tantangan baru bagi negara yang mengandalkan impor bahan baku dari Tiongkok. Sehingga penurunan ekspor batu bara dan biji besi pada tahun 2020 itu mempengaruhi perekonomian Indonesia, Brazil, dan Afrika Selatan karena terjadinya sirkulasi pasar domestik yang ada di Cina. Hal ini juga terjadi bagi negara di internasional, di mana dalam sirkulasi ekonomi internasional. Walau memberikan pengaruh yang negatif, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang penting karena kebijakan BRI mereka, yaitu adalah Belt Road Initiative yang membantu pemulihan negara-negara berkembang pada pasca pandemi. Sehingga di sini kita melihat bahwa ternyata satu kebijakan dari Tiongkok ini bisa mempengaruhi 3 bagian, yaitu adalah mempengaruhi negara Tiongkok sendiri, mempengaruhi negara secara internasional, dan mempengaruhi bagi negara-negara berkembang, yaitu adalah negara dunia ketiga. Jadi begitu teman-teman, bagaimanakah dampak dari dual circulation ini terhadap negara Tiongkok secara global, bahkan bagi negara berkembang. Nah, kita melihat bahwa kebijakan ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan suatu teori. Nah, kita di sini kan kedatangan narasumber. Menurut Bapak Azrumadi, apakah teori yang paling cocok untuk membahas tentang kebijakan dual circulation ini? Baik, kalau begitu tadi setelah saya lihat definisi, implementasi, dan dampaknya, saya kemungkinan akan mengaitkannya dengan teori merkantilisme. Baik, alasan kenapa saya mengaitkannya dengan teori tersebut akan saya bahas sebagai berikut. Baik, saya akan mengaitkan dual circulation dengan merkantilisme. Nah, kaitan yang pertama adalah adanya independensi ekonomi negara. Pemerintah itu menekankan pada kemandirian ekonomi pada pasar domestik agar tidak bergantung pada pasar internasional. Kemandirian ini meningkatkan posisi Tiongkok sebagai negara industri. Yang ditekankan adalah perlindungan dari gangguan segi ekonomi dari internasional. Ini juga menjadi kekuatan tawar pemerintah Tiongkok dalam interaksi geopolitik dengan negara lain. Kemudian, negara itu mengintervensi pasar nasional dan internasional.
Jadi ini merupakan mekanisme perekonomian yang beda dari yang sebelumnya diterapkan di Tiongkok. Pemerintah ini mengupayakan kendali lebih banyak atas ekonomi negara. Pemerintah juga fokus menyeimbangkan antara pasar domestik dan internasional agar kekuatan ekonomi negara Tiongkok itu bisa maksimal. Kemudian pemerintah tentunya meningkatkan unsur self-reliance, yang mana Tiongkok itu tidak terlalu bergantung pada pasar internasional. Kemudian kaitannya yang lebih lanjut adalah pemanfaatan kekuatan ekonomi masyarakat nasional. Karena yang tadi dibahas masyarakat nasionalnya itu besar, maka itu tuh sangat mendukung kekuatan ekonomi domestik Tiongkok. Kemudian pemerintah menganggap populasi masyarakat besar itu sebagai kekuatan tenaga kerja yang signifikan yang mendukung kekuatan pasar secara keseluruhan, terutama pasar domestik. Nah, pemanfaatan kekuatan masyarakat lokal ini artinya akan memperkerjakan lebih banyak masyarakat Tiongkok, yang artinya mengurangi kemiskinan masyarakat juga. Ini meningkatkan kekuatan ekonomi Tiongkok juga secara keseluruhan. Nah, kaitan yang terakhir adalah terkait mitigasi ancaman dari negara lain, di mana Tiongkok ini kan melakukan kegiatan ini atau kebijakan ini itu karena adanya ancaman perang dagang terutama dari Amerika Serikat. Nah, kekuatan pasar domestik yang lebih kuat ini memberikan kekuatan tawar lebih bagi Tiongkok terhadap perang dagang terhadap Amerika Serikat ini. Nah, Tiongkok itu dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kekuatan mereka dan daya tawar mereka itu, Tiongkok mendapat posisi yang lebih baik. Dari materi yang telah Bapak Azam paparkan, ternyata dual circulation ini adalah suatu kebijakan yang bisa kita kaitkan dengan teori merkantilisme. Jika kita melihat dari apa yang Bapak Azam telah katakan, kita melihat bahwa dual circulation ini merupakan suatu kebijakan yang langkah yang strategis banget yang diberikan oleh Tiongkok dalam membangun ekonomi mereka, sedang memberikan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kita juga melihat atas keberhasilannya dual circulation ini bergantung pada kebijakan penguatan inovasi dan peningkatan beli yang domestik yang ada di Tiongkok, serta konsistensi keterbukaan ekonomi mereka. Jika kita melihat atas keberhasilan dari kebijakan dual circulation ini sangat memberikan dampaknya positif bagi ekonomi Tiongkok, serta juga bagi ekonomi global, walaupun kita juga melihat adanya dampak negatif pada saat itu. Namun, saat ini kita bisa melihat bahwa Bapak Azan ini telah memberikan materi-materi yang sangat baik pada hari-hari ini. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Azhar atas materi yang telah Bapak Azhar berikan pada kita dalam membantu kita menjelaskan dan memahami apa itu dual circulation dalam pembangunan ekonomi Tiongkok. Baik, saya juga berterima kasih telah diundang pada acara kali ini, dan juga saya dipersilahkan untuk memberikan penjelasan terkait dual circulation pada negara Tiongkok ini. Oke teman-teman, sepertinya hanya sekian saja kita hari ini. Saya tutup pada hari ini. Terima kasih atas teman-teman semua dan semua pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan tentang berita kami hari ini tentang pembangunan ekonomi Tiongkok, yaitu adalah materi kami hari ini, dual circulation. Terima kasih telah menonton. Jika kami semua ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.